Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channelku. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke. Teman-teman, di sini bacaan kita umum, general reading, energinya itu vice versa, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke. Teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang udah subscribe, like, comment, and share di videoku. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita udah tembus 26.000 ya. Terima kasih teman-teman. Di sini kita menarik energi dia, seseorang yang kalian pikirkan saat ini. Oke, untuk energi zodiaknya di sini ada Taurus, Gemini, Capricorn, Libra, Sagittarius, Virgo, Cancer, Aries, Scorpio, dan Leo. Oke. Di sini oke. Perjalanan hubungan ini kamu dan dia awalnya begitu indah banget. Kamu begitu penuh harapan sama dia. Berharap, berhayal, suatu saat nanti kalian berdua bisa bersama dalam suatu ikatan, dalam sebuah cinta, sehingga kalian sama-sama sampai tua gitu ya. Kalian ingin sekali percintaan ini bisa langgeng, bisa sampai pernikahan, bisa sampai maut yang memisahkan, seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu, konflik demi konflik terjadi. Karena mungkin sempat putus nyambung, selalu memberikan kesempatan ketika dia melakukan sesuatu hal yang membuat kamu sakit hati. Tapi pada suatu saat, sepertinya di sini dia seperti orang yang terlihat menjauh. Maunya kalian, kalau kamu bosan, kalau kamu udah capek, kamu bilang. Kamu kasih kejelasan seperti itu. Tapi enggak buat dia. Ya. Dimana mungkin pada saat itu dia bilang masih ada hal-hal yang ingin dia lakukan. Masih ada hal-hal yang ingin dia prioritaskan. Entah tentang keluarganya, pekerjaannya, karirnya, dan sebagainya. Kalian mau marah, kalian nggak bisa karena alasannya seperti itu. Kalian pun nggak mau dianggap sebagai seseorang yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan kalian sendiri. Kalian mencoba untuk mengerti di sini, jika memang itu alasannya. Tapi untuk udah berkali-kali alasannya seperti itu, hingga hubungan ini lama-kelamaan terasa hambar. Kalian terus menunggu kejelasan. Ya. Kalian kayak menuntut dia kepastian. Kenapa seperti ini? Dia marah, bukannya mengasih kejelasan, mengasih kepastian, tapi dia kayak seolah-olah menuduh balik bahwa kalian gak pernah ngertiin dia, bahwa kalian gak pernah mencoba untuk memahaminya. Tapi di sisi lain kalian juga sakit banget. Kalian udah mencoba untuk memahami dia, mengerti dia, selalu ada buat dia. Tapi ternyata orang ini seperti pergi gitu aja ketika kamu meminta kepastian. Dan dia bakal datang lagi menggebu-gebu, seolah-olah semuanya nggak pernah ada. Seolah-olah konflik yang terjadi antara kalian berdua itu nggak pernah ada. Tapi kembalinya dia bukan untuk menetap,
dimana ketika dia sedang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari kamu, dia bakal pergi lagi gitu aja. Kayak kamu akhirnya merasa, kok aku kayak dimanfaatin, kok aku hanya dibuat kebutuhan-kebutuhan aja gitu loh. Kenapa dia seenaknya? Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau sama aku pergi, aku rela. Tapi kasih kepastian. Nggak akan dia ngasih kepastian. Karena apa? Dia masih membutuhkan kamu. Tapi dia sebenarnya ragu dengan kamu. Dia nggak benar-benar serius. Makanya dia datang dan pergi di dalam hidup kamu. Ya. Dan itu padahal kamu udah kayak punya intuisi seperti itu. Karena hati kamu udah berkata seperti itu. Tapi ketika dia datang, seolah-olah semuanya itu berlalu begitu aja. Semuanya itu kayak percuma gitu. Bahkan teman-teman kalian nyaranin, semuanya, keluarga, mau siapapun, orang memberikan saran ke kamu, tapi itu hanya kayak lewat aja gitu. Ya. Hingga pada suatu saat dia pergi meninggalkan kalian. Ya. Entah ada beberapa orang yang dianya melakukan perjalanan ke luar negeri. Mungkin ada hubungan kalian yang LDR atau komunikasi kalian yang sudah terjeda ya di sini. Oke. Dan akhirnya semesta memberikan sebuah keadilan. Saya melihat di sini, akhirnya kalian mengetahui sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu. Saya melihat hubungan ini ada pengkhianatan, kekecewaan, perceraian, kesedihan, sakit hati. Ya, akhir sebuah hubungan dari sebuah percintaan ini dengan cara perpisahan. Ada persengketaan untuk yang udah menikah, ya. Ada sebuah kemarahan yang besar juga di sini. Ya. Keputusan yang sangat sulit yang menimbulkan rasa sakit hati yang saat ini mungkin kamu rasakan, ya. Itulah yang terjadi di dalam hubungan kalian. Ya. Di sini penyesalannya yang dia rasakan kepada kamu saat ini. Oke. Penyesalan yang dia rasakan kepada kamu di sini awalnya mungkin dia ketika berbicara sama kamu terlihat bahagia. Bahagia bersama dengan orang lain. Berbahagia dengan dirinya sendiri dan dengan kebebasannya. Bahagia untuk memulai lembaran baru di dalam hidupnya. Ya. Di sini dia memilih orang yang lebih memiliki kestabilan, ya. Mungkin dia terlihat lebih cantik, lebih tampan, ya. Awalnya dia merasa seperti itu, ya. Kemudian di sini ada masalah yang berhubungan dengan persahabatan dia, ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan persahabatannya di sini. Oke.
Dimana ada juga di sini bisnis. Ketika dia memulai bisnis baru, ada sesuatu yang baru dia buat. Ternyata bisnis itu kurang beruntung untuk dia, sehingga ada kerugian, kebangkrutan, ya. Yang itu dimana membuat dia merasa depresi. Dia tahu dia adalah seseorang yang keras kepala, yang berusaha untuk menguasai apapun yang dia inginkan, yang selalu mencari sebuah kepuasan untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Bahkan dia rela melakukan apapun meskipun itu menyakiti orang lain, asalkan dia bisa bahagia, ya. Jadi penyesalan dia kepadamu, tapi kebangkrutan itu membawa dia kepada masalah yang sangat besar. Seseorang yang dia pilih mungkin tidak bisa untuk menerima kondisi dia seperti itu. Akhirnya dia dengan seseorang yang dia pilih selalu terjadi konflik, ya. Dia adalah seseorang yang manipulatif. Dan saat ini banyak sekali manipulasi yang terjadi di dalam hidupnya, di mana ada sebuah balasan atau karma, di mana dia ditipu, dimanipulasi oleh orang lain, terutama tentang kestabilan keuangan dia. Mungkin ada beberapa teman atau pasangannya yang ternyata hanya morotin dia, ya. Ada ular, ada sneaky, ya. Ternyata mungkin orang yang dia rasa lebih baik ternyata hanya menggoda dia dan ingin bersenang-senang sama dia tanpa adanya sebuah ketulusan. Dari situ dia akhirnya kayak menyesali bahwa ternyata selama ini yang tulus sama dia hanya kamu, dan dia hanya ingin mengirimkan surat lagi sama kamu, tapi semuanya udah berakhir. Dimana saya melihat di sini, dia akan menyesali ketika kamu sudah benar-benar bisa hidup tanpa dia. Ketika kamu udah benar-benar udah muak sama dia. Penyesalan itu datang ketika semuanya udah benar-benar berakhir. Oke, teman-teman, kita tutup bacaan kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam dari saya. Bye.